Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu wafat pada pertengahan Rajab 60 Hijriah. Tampuk kekhalifahan pun dilimpahkan kepada Yazid bin Muawiyah pada hari itu juga. Kala itu Yazid sedang tidak berada di Damaskus, maka Ad-Dahhak bin Qais mewakilinya untuk menerima baiat. Ketika Yazid datang, ia disambut delegasi berbagai negeri, para jenderal dan tokoh-tokoh terkemuka Arab. Semuanya berbela sungkawa atas kematian ayahnya, sekaligus mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai khalifah. Yazid pun naik mimbar. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, ia berpidato, Muawiyah adalah salah satu tali Allah. Dia mengulurnya apabila berkehendak, lalu dia memotongnya apabila berkehendak. Ia tidak bisa menandingi para pendahulunya, tetapi ialah yang terbaik jika dibandingkan dengan yang sesudahnya. Jika Allah mengampuninya, maka ia memang ahlinya, dan jika dia menyiksanya, maka lantaran dosanya aku diberi kekuasaan sepeninggalnya, padahal aku tidak sepi dari kebodohan dan tidak pula sibuk menuntut ilmu. Maka berhati-hatilah, karena jika Allah menghendaki sesuatu, pastilah itu terjadi. Ingatlah Allah dan mohonlah ampunannya. Selanjutnya Yazid turun dari mimbar dan mengizinkan orang-orang untuk masuk. Al-Mas'udi berkata, perkataan Yazid mengenai ayahnya, ia tidak bisa menandingi para pendahulunya, tetapi ialah yang terbaik jika dibandingkan dengan yang sesudahnya, membuktikan bahwa ia mengakui Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada ayahnya. Bisa jadi inilah jawaban yang paling representatif bagi tuduhan bahwa Bani Umayyah mengutuk Ali radhiyallahu anhu di atas mimbar. Umat telah bersepakat membaiat Yazid, atau dengan ungkapan yang lebih tepat, memperbaharui baiat baginya sepeninggal ayahnya. Yang menolak hanyalah Al-Husain bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Hingga di kemudian hari, kedua tokoh ini berurusan serius dengan Yazid. Sedangkan para sahabat lainnya membaiat Yazid demi melindungi kekuatan umat, menjaga persatuan dan menghindari tragedi. Mereka antara lain Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar tidak cukup hanya membaiat Yazid, melainkan juga mewanti-wanti masyarakat jangan sampai melakukan perlawanan terhadapnya. Al-Bukhari meriwayatkan ketika penduduk Madinah mencabut kepatuhan mereka bagi Yazid, segera saja Abdullah bin Umar mengumpulkan sanak kerabat beserta putra-putrinya dan berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pengkhianat akan ditancapkan sebuah bendera baginya pada hari kiamat. Kita telah membaiat Yazid dengan pembaiatan Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak tahu ada pengkhianatan yang lebih besar daripada apabila orang membaiat seseorang dengan pembaiatan Allah dan utusannya, lantas ia malah memeranginya. Aku juga tidak tahu ada seorang pun dari kalian yang mencabut baiatnya, kecuali itu menjadi dinding pemisah antara aku dan dirinya. Abdullah bin Umar tidak hanya mencegah putra-putrinya serta sanak kerabatnya bergabung dalam pemberontakan terhadap Yazid ataupun mencabut kepatuhan mereka baginya. Bahkan, ia berupaya memadamkan api pemberontakan dan melarang penduduk Madinah mencabut kepatuhan mereka bagi Yazid. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, pada suatu ketika Abdullah bin Umar menemui Abdullah bin Mutai' dalam peristiwa Al-Hara yang terjadi di era Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Mutai' berkata, berikanlah sebuah bantal kepada Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar menukas, aku tidak menemui untuk berbincang-bincang. Aku datang hanya untuk memberitahumu sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa mencabut kepatuhannya
Niscaya ia bertemu Allah pada hari kiamat tanpa pembela, dan barang siapa mati tanpa baiat pada lehernya, berarti ia mati dalam keadaan jahiliyah. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib atau Muhammad bin Al-Hanafiyah juga bersikap sama seperti Abdullah bin Umar. Ia menyanjung Yazid dan memberikan kesaksian bagi keadilan, konsistensi, dan kebaikan tindak tanduknya. Seandainya sikap dan pandangan Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib atau Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abdullah bin Abbas, dan tokoh-tokoh cerdas umat lainnya ditakdirkan untuk mendominasi kaum muslimin, pastilah umat ini terhindar dari tragedi sekali lagi yang mengakibatkan gugurnya Al-Husain, pertempuran Al-Harrah, dan pengepungan Ka'bah. Semua peristiwa itu senantiasa menodai sejarah era Yazid bin Muawiyah, sampai-sampai kebanyakan orang melupakan aneka kebijakan dan nilai-nilai positifnya. Bahkan yang mereka ingat dari era ini cuma pembunuhan Al-Husain pada tahun pertama kekhalifahan Yazid, lalu penyerbuan terhadap Madinah pada tahun keduanya, dan pada tahun ketiga terjadi pengepungan terhadap Ka'bah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.